Hai semuanya, selamat datang kembali di Arento Home Channel dan teman-teman kita akan kembali melakukan analisa market pada Bitcoin dan juga Total Tree teman-teman ya. Karena kita mau lihat dari analisa market harian pergerakan terbaru seperti apa dan kita bisa melakukan prediksi pada harga-harga yang diperkirakan yang akan datang teman-teman ya. Dan ya, kita lihat sekarang harga jatuh jebol ke bawah. Ya, jadi Bitcoin tidak berhasil masuk ke atas teman-teman dan sekarang dia sudah jebol ke bawah. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang saya buka ini Bitcoin ya time frame 1 hari dengan Binance sebagai acuan pergerakan harga Bitcoinnya. Nah, untuk pergerakan time frame daily-nya ini ada beberapa harus saya adjust lagi teman-teman karena akhirnya harga jebol ya. 3 hari terakhir jebol ya, jebol harga support kita, order block juga tembus, jadi ini kita hapus-hapusin dulu ya. Perkiraan kemarin saya sempat melihat Bitcoin punya potensi untuk bisa pumping ya, karena sempat di sini bikin harga naik di sininya, tapi akhirnya dia jatuh ke sini teman-teman ya. Kita bisa lihat ya. Nah ini saya gedein ya, ini juga saya hapus saja biar nggak banyak mengganggu ya. Ini juga ya. Jadi sebelumnya bertahan di level resisten ini ya. Jadi level resisten itu kuat banget ternyata teman-teman dan tidak berhasil dijebol sama Bitcoin-nya. Dan ya kita lihat terakhir dia bertahan sampai di sini, lalu kemudian sekarang dia sedang jatuh ke bawah ya. Dan ya seperti yang sebelum-sebelumnya saya info teman-teman, kalau dia berhasil jebol ke bawah, maka kita akan melihat Bitcoin itu kemungkinan besar akan ngejar harga $70.000 ya, karena ini adalah batas dari trend line di time frame daily untuk Bitcoin sendiri ya. Oke, ini saya hapus semuanya yang pad-nya saya hapus, kemudian untuk price-nya ini saya hapus juga semua karena udah jebol ya. Ini juga kita hapus, support bawah juga kita hapus karena jebol semua teman-teman ya. Jadi ini tidak kuat bertahan di sini, so ini kita pindahin ya, possible di daerah sini nanti di sekitar level 70 ribuan ya. 71.000 atau 70.000 mungkin bertahan di situ teman-teman, mungkin ya. Tapi kita perlu ngecek nanti secara berkala pergerakan terbarunya. Karena bagaimanapun pergerakan harga ini kan ditentukan oleh market dan juga ya adalah berhubungan dengan politik dan juga news-news yang besar yang berkaitan dengan ekonomi global, teman-teman. Ya. Nah, ini kita hapus ya, semua kita hapus. Jadi kita clean aja, nggak usah banyak coret-coretan. Jadi kita clean aja. Jadi ini low terbaru ya, dan ini equal high ya. Di sini dia membuat equal high jadinya. Ya, bukan higher high tapi equal high, teman-teman. Lalu kemudian low terbaru terbentuk lagi di sebelah sini. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ini pergerakannya, ini resisten yang sebelumnya juga kita ngelihat kayaknya cukup kuat di sana dia bertahan, jebol juga teman-teman ya. Jadi ini juga kita hapus karena sudah tidak berlaku lagi ya, soalnya sudah jebol semua teman-teman ya. Oke, so ini adalah pergerakan terbaru dari Bitcoin sendiri dan ya seperti yang kita lihat ya. Ini pergerakan yang memang condong turun, ngejar ke level 71.000. Kalau kita pakai parallel channel di sini teman-teman ya, saya buka dulu parallel channelnya. Kita bisa ngambil garis lurus dari atas sampai tarikan seperti ini ya. Dan ini paling bawahnya berarti kita ambil yang di sini teman-teman ya. Dan ya, ini sekarang sedang sentuh area bagian bawah lagi dari parallel channelnya ya. Ya kemungkinan besar jebol sih ya, jebol dan again dia bisa ngejar ke level sini, teman-teman ya. Level 71.000, 72.000 itu ada area-area yang kemungkinan besar akan jadi area rebound-nya si Bitcoin. Ya, tapi kita perlu memastikan lagi nanti pada saat sudah nyentuh area situ ya. Mungkin kalau saya pribadi juga sempat pantau lah teman-teman ya. Ya pantau pergerakan harga terbarunya. Jadi kalau dia nanti sentuh area sini dan dia jebol area situ, berarti kita akan melihat Bitcoin akan turun lagi teman-teman ya. Dan kalau Bitcoin turun, maka level yang akan dia kejar itu adalah level yang di bawah sini ya. Kita pakai kotak saja karena ini terakhir week-nya di sini ya. Week-nya terakhir di sini, ini ke harga 65 ribuan ya. Jadi Bitcoin bisa sentuh ke harga 65 ribuan jika dia turun melebihi parallel channel teman-teman. Dan kalau itu terjadi justru kita tidak melihat tren naik lagi pada Bitcoin ya. Oke, ini area support atau area demand bawah dan ya. Jadi pergerakan terbarunya adalah seperti ini teman-teman ya. Di atas ini adalah lower high-nya
Lalu kemudian di sini lower low-nya ada lower high-nya di area sini, baru kemudian lower low lagi terbentuk di bagian bawah. Ya. Nah, apakah besok Bitcoin akan turun lagi? Kita perlu pantau ya. So far sih ini akan jadi area yang kuat dulu sementara waktu di level ini ya, level 70 ribuan ya, 70 ribu lah, 70 ribu something teman-teman ya. Karena area sini sebelumnya yang jadi area pumpingnya dia ya, area strongnya dia sebelumnya teman-teman ya, yang dia itu sempat pump naik ya, tapi kita ambil yang paling bawah aja. Saya ambil line aja di sini ya, buat jadi batasnya. Oke, ya, level 70 ribuan ya, 70 ribu something itu kan jadi area bertahannya si Bitcoin ini teman-teman ya. So kita akan lihat nanti beberapa hari ke depan pergerakannya seperti apa. Sekarang saya turunkan ke time frame 4 jam, kita lihat dari time frame 4 jamnya bagaimana ya. Nah, oke, seperti saya bilang ya, dia berusaha tembus area sini, tapi nggak berhasil. Ini resistannya ternyata cukup strong, teman-teman. Lalu market didorong turun ke bawah, ya, sama Bitcoin-nya. Dan sekarang ngejar lower low yang terbawah, yang saya juga nggak tahu apakah ini akan jadi lower low terbawahnya, atau justru akan bikin lower low terbaru di bagian bawah sini. Ini memang harus selalu kita pantau ya, teman-teman. Nggak bisa kita lepas begitu aja, karena pergerakan harga terjadi setiap saat ya, mau kita tidur mau kita bangun, pokoknya market akan terus bergerak dan kita perlu melihat pergerakan marketnya supaya kita benar-benar tahu dia mau kemana sebenarnya ya. Jadi kalau berdasarkan tren ya, dia ngikutin trennya ya, trennya itu kan condong tren turun di area sini ya, tapi tren besarnya dia tren naik teman-teman ya. Jadi dia condong tren turun untuk ngejar higher low terbaru di time frame besarnya ya. Kalau kita buka time frame daily ya, nah, kalau teman-teman lihat, ini kan higher high terbaru. Nah, bisa jadi ini yang ngejar higher low terbarunya nanti di area sini. Ya, jadi kalau time frame besarnya, ya kemungkinan higher low-nya akan terbentuk kemungkinan. Ya, di area-area sini. Ya, makanya kenapa market tuh perlu turun dulu ke area sini, baru nanti dia pump lagi untuk naik lebih tinggi lagi, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di time frame yang kecilnya, kayak 4 jam atau 1 jam nanti, ini pasti kita akan melihat market cenderung turun karena ngejar ke higher low yang bawah sini. Dan untuk time frame kecilnya, dia ngebentuk yang namanya lower low, teman-teman. Ya. Jadi di time frame 1 jam juga sama ya. Ini semua dijebolin sama dia, jadi ini kita nggak perlu ini lagi. Jadi semua dilewatin, dijebolin, artinya market memang cenderung turun untuk sekarang ini. Ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, market tuh cenderung turun, bahkan setelah tembus yang ini ya, resistennya, dan ini ada satu candle panjang banget, ini baru terjadi hari ini, teman-teman. Ya, baru terjadi hari ini jam 10 pagi, ya, tanggal 28 Mei 2026, ini ada satu candle besar banget turun, dan ya, ini menciptakan fair value gap di sini, teman-teman. Ya, ada fair value gap terjadi di time frame 1 jam, dan kita bisa lihat ini adalah bearish fair value gap. Ya, nah, jadi ini akan jadi area kuatnya untuk ngedorong harga turun ke bawah lagi, ya. So, kita expect sekarang harga akan masuk ke area 72, 71, atau 70 ribu. Dia akan bermain di range ini, teman-teman. Ya, range ini akan jadi area permainan dari harga Bitcoin-nya, dan kita lihat di harga tersebut, dia bakal mantul apa tidak. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin lakukan pembelian pada Bitcoin-nya, sekarang better Anda jangan masukin lagi ya, Anda sabar dulu ya. Tahan dulu aja modal Anda. Kalau kemarin Anda sempat masuk seperti saya masuk di level 77 ribuan di sini ya, nggak ada masalah ya. Sekarang Anda hanya perlu melakukan dollar cost averaging di bagian bawah ya. Makanya saya bilang kan, kalau kita melakukan investasi pada suatu aset kripto, trading pada suatu aset kripto, ya kita jangan sekaligus all in semua dalam satu harga, teman-teman ya. Jadi kita harus jaga ketika analisa kita salah dan kita punya peluru tambahan untuk kita buy deep lagi nantinya ya. Jadi ini memang udah saya perkirakan juga kemungkinan kalau skenario-nya kalau dia turun, oke, saya harus ngapain dan harus di level berapa saya harus injek lagi seandainya dia melakukan rebound di area itu. Dan ya, terjadi teman-teman ya. Jadi bad catch-nya terjadi, ternyata dia turun, dan kita akan lihat di level 70 ribuan, ini akan jadi area buy saya sekali lagi nanti, kalau dia ada rebound di area yang satu ini, teman-teman. Ya, tapi kalau dia tidak ada rebound, maka saya akan biarkan, saya akan mengejar ke level 60 ribuan, ya, 65, 66 ribuan pada harga Bitcoin-nya. Oke. Jadi, Bitcoin mengalami penurunan, termasuk aset kripto yang lain semua juga
sedang turun teman-teman sekarang ini ya, sedang drop, sedang turun. So, kalau misalkan Anda mau membeli aset kripto, lebih baik Anda tahan dulu, jangan Anda masuk lagi ke market. Tunggu market membuat tren naik, baru Anda ikutan melakukan pembelian. Kalau tidak ada tren naik, maka jangan lakukan pembelian sama sekali. Nah, untuk sekarang ini potensinya ada di level 70.000 sampai dengan 72 ribuan. Itu adalah level di mana market kripto itu kemungkinan besar bisa rebound, terutama pada Bitcoin-nya, teman-teman. Ya. Nah, untuk total tree-nya kita lihat ya. Total tree-nya jebol juga, ya. Jebol juga, teman-teman. Trend line-nya juga dijebolin ya. Kali ini benar-benar jebol trend line-nya ya. Dan ini dia sudah membuat pergerakan tren turun, teman-teman, sekarang ya. So, ini udah jebol. Kita lihat dulu ya, tapi jebolnya belum parah banget ya. Belum parah banget ya. Dia masih ya bertahan lah di level ini. Nih, ya, dia masih, jadi jebolnya belum parah banget ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat pergerakan harganya, ini kan jadi jebol di trend line ini nih. Uptrend-nya jadi jebol ya. Nah, kalau dia jebol, maka potensi untuk total tree itu akan turun. Jadi untuk altcoin sendiri, meme coin sendiri, ini possible untuk turun teman-teman ya. Dan sekarang saya lagi buka time frame yang daily ya. Yang 1 jam. Kalau kita buka time frame daily, ya kita juga akan melihat ini jebol ya. Tuh kan, jebol kan. Jadi dari trend line-nya sendiri, ini dia berhasil tembus ke bawah, ya. Ini nggak perlu kita garis lah kalau kayak gitu, ya. Jadi dia berhasil tembus ke bawah, dan dia tidak lagi membuat high-high baru, tapi justru dia membuat lower high yang baru, ya. Otomatis ini akan menjadi tren turun pada total tree. Jadi aset kripto di luar Bitcoin, possible akan mengalami penurunan, teman-teman, ya. Jadi Anda yang pegang altcoin, pegang meme coin, di luar Bitcoin, ya Anda harus hati-hati karena market sekarang cenderung turun, dan buat Anda yang trading pada market future, Anda harus lebih masuk pada posisi short dibandingkan posisi long untuk sekarang ini, ya. Oke, baik. Saya rasa itu aja teman-teman untuk update analisa market harian kita hari ini, dan besok-besok kita akan terus memantau pergerakan terbaru dari harga Bitcoin. Kalau sebelumnya sempat sideways, sekarang kan sudah ada pergerakan terbaru, dan ya Bitcoin turun teman-teman. Jadi kita akan lihat lagi, ya kita akan lihat lagi pergerakan Bitcoin terbarunya nanti seperti apa. Tapi sekarang saya punya prediksi Bitcoin akan sentuh di area 70.000 something ya, 70 sampai 73.000 lah ya. Dan kalau level itu ternyata masih dijebolin teman-teman, maka akan ngejar ke level 65 ribuan untuk harga Bitcoinnya. Karena itu adalah higher low sebelumnya ya. Jadi kita tunggu pergerakan terbaru dari Bitcoinnya. Nah, jadi Anda jangan masuk ke market dulu, jangan beli dulu. DCA-nya Anda tahan dulu, tunggu sampai market melakukan rebound, baru kita masuk lagi. Ya, oke. Jadi itu aja dari saya untuk hari ini, teman-teman. Thank you sudah nonton video kita, dan kita akan update analisa marketnya lagi pada besok, lusa, dan sebagainya, teman-teman. Sampai jumpa, dan bye-bye semuanya.